Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan kode buatan saya yang mana dalam kode ini mengimplementasikan dua algoritma yaitu algoritma Dijkstra dan Astar untuk mencari rute terpendek di antara dua titik ya. Dataset yang saya gunakan di sini adalah dataset dari OpenStreetMap yang mana dataset ini berisi tentang informasi jalan-jalan yang ada di sebuah kota. Ya, baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, jika kalian belum pernah menggunakan OpenStreetMap sebelumnya, maka kalian diwajibkan untuk menginstal pustakanya terlebih dahulu. Untuk kode pustakanya ini sebagai berikut ya. Pip install ini bisa kalian jalankan di terminal atau di collab seperti saya. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Untuk bagian pertama seperti biasa ya, kita panggil terlebih dahulu pustaka-pustaka yang akan kita gunakan. Di sini untuk yang pertama ada OSMNX yaitu untuk mengambil data dari OpenStreetMap tadi. Yang ini NetworkX ini untuk mengolah graf yang akan digunakan dan yang Matplotlib ini untuk menampilkan peta. Ya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini kita tentukan dua titik yang akan kita gunakan sebagai acuan. Untuk titik awal di sini saya gunakan titik paling timur di Kota Mekah dan titik tujuan di sini saya gunakan titik paling barat dari Kota Mekah. Untuk titik-titik ini ya ini merupakan koordinat ya atau pada Google peta. Jadi kalian bisa cari saja di Google untuk mencari titik pada kota lainnya. Ya. Untuk bagian selanjutnya di sini kita ambil data jalan yang ada di Mekah ya. Untuk fungsi yang digunakan adalah ini OX grab from pledge. Yang mana parameternya yang pertama ini adalah parameter untuk menentukan kota dan negara. Kotanya di sini kota Mekah dan negaranya adalah negara Arab. Ya. Terus parameter ini adalah untuk memastikan data yang diambil adalah data jalan yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan seperti mobil, motor, bus, dan lain-lain. Nah, terus eh, yang ini adalah untuk menyimpan semua datanya, dan yang ini adalah untuk membuang node-node tidak perlu agar data semakin simpel. Nah, untuk lanjut ke bagian selanjutnya, di sini adalah bagian untuk menemukan node-node terdekat dari kedua titik yang telah kita tentukan tadi. Ya, untuk fungsinya yaitu OX nearest node yang ini fungsi untuk mencari node terdekat dari kedua titik tadi ya. Lalu untuk variabel yang digunakan di sini ada data peta, lalu titik yang akan kita cari ya. Untuk yang awal ini adalah titik awal dan yang bawah juga sama, tapi ininya adalah titik tujuan. Ya. Lanjut ke bagian selanjutnya di sini adalah menentukan jalur terpendek menggunakan dua algoritma tadi. Yang pertama yaitu algoritma Dijkstra. Untuk algoritma Dijkstra fungsinya yaitu fungsi yang digunakan adalah ini ya, nx shortest path dengan beberapa parameter. Yang pertama ada variabel untuk data peta, data jalan, lalu titik awal, titik akhir, lalu di sini untuk em, yang menjadi acuannya, variabel acuan yaitu panjang jalan. Lalu di sini untuk memastikan
algoritma yang digunakan adalah Dijkstra, kita menggunakan metode Dijkstra. Ya. Lanjut ke algoritma kedua yaitu Astar. Ya, fungsi yang digunakan ini NX Astar Pad. Nah, jika yang Dijkstra tadi untuk memastikan algoritmanya adalah Dijkstra, kita menggunakan metode Dijkstra. Untuk Astar ini berbeda, kita hanya perlu menuliskan fungsi ini ya, NX Astar Pad. Maka itu otomatis akan menggunakan algoritma Astar. Untuk variabel yang digunakan eh, sebagian besar sama, yaitu ini adalah data peta, titik awal, titik akhir, dan panjang jalan. Nah, lanjut ke bagian selanjutnya, di sini ada menampilkan peta, ya, menampilkan peta dan jalan yang telah dilalui oleh kedua algoritma tadi akan diwarnai berbeda ya, pada peta. Untuk fungsinya yang kita gunakan adalah ini. Terus di sini kita tandai jalan yang dilalui oleh algoritma Dijkstra akan berwarna merah dan yang dilalui oleh Astar akan berwarna biru. Terus bagian ini adalah untuk menentukan lebar dari garis yang akan ditampilkan. Terus node size ini adalah ada untuk pilihan untuk menampilkan atau tidak titik-titik pada peta, titik-titik node pada peta. Di sini saya pilih nol saja untuk memperjelas tampilan ya. Ini untuk background color. Terus lanjut ke bagian terakhir. Di sini adalah untuk menampilkan eh, titik-titik yang telah dilalui oleh kedua algoritma tadi. Ya. Oke, baik kita run kodenya. Sini agak memakan sedikit waktu. Untuk proses runnya telah selesai. Kita lihat hasilnya. Di sini petanya telah dimunculkan ya. Kemana ini titik awal dan ini titik akhir. Coba ya. Dan di sini eh, garis yang ditampilkan itu berwarna biru ya. Berwarna ungu. Ya, berwarna ungu. Yang mana kemungkinannya kedua algoritma itu melalui jalan yang sama. Karena untuk Dijkstra itu warna merah dan untuk Astar itu warna biru ya. Kita lihat untuk titik-titik yang dilalui oleh kedua algoritma tadi. Ya. Ya. Bisa dilihat di sini bahwa titik-titik yang dilaluinya dominan sama, yang mana membuat jalan yang watermark jalan yang dilalui oleh kedua algoritma tadi saling timpah tindih, yang mana di sini menghasilkan warna ungu ya. Jadi Astar dan Dijkstra ini em, mendapatkan jalur yang sama untuk rute terpendeknya. Baik. Ya. Ya. Untuk bagian selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk menghilangkan beberapa titik atau menambahkan titik-titik yang tidak boleh dilalui oleh kedua algoritma tadi. Untuk titik-titiknya saya ambil sebagian dari sini saja ya. Ya, sebagian dari titik-titik yang telah muncul di sini. Ya, kita diambil sebanyak sekitar 40 titik kan ya. 40 titik. Yang mana untuk kodenya seperti ini. Untuk penjelasannya sama seperti tadi ya. Sama kodenya sama seperti tadi. Cuma di sini ada penambahan bagian node-node yang dihapus pada data peta. Nah, untuk bagian ini kita inisiasi titik-titik yang akan dihapus pada peta ya.
atau node yang akan dihapus pada peta. Di sini eh, kita inisiasikan. Untuk node-nya kita ambil dari ini tadi ya, dari node-node yang pernah dilalui. Terus lalu bagian ini kita pastikan node tersebut benar-benar ada pada data peta. Jika tidak ada, maka node tersebut akan dihilangkan ya. Terus lalu akan dihilangkan dari eh, array ini, array inisiasi node yang akan dihilangkan. Lalu di sini kita hapus node tersebut dari data peta. Untuk selebihnya sama. Di sini untuk temukan node terdekat, algoritma, menampilkan peta, dan cetak jalur yang dilalui. Oke, baik, kita langsung run saja. Untuk proses runnya telah selesai. Yang mana di sini kita mendapatkan peta seperti ini ya. Jika kita bandingkan kedua peta pertama dan peta kedua ini memiliki perbedaan yang signifikan. Yang mana peta pertama di sini ya, dia dominan lurus ya, dan ada sedikit tikungan di sini, jadi sedikit tikungan. Kan tetapi untuk peta kedua di sini sedikit sedikit eh, menikung dengan tajam ya ke sebelah sini. Ya, karena kita yang dihilangkan tuh node bagian sini ya. Jadi dia mencari rute baru dan menikung ke sebelah sini. Oke. Untuk node-node yang dia lalui sama seperti input pertama ya. Algoritma Astar dan Dijkstra sama-sama melalui node yang sama. Nah, seperti ini. Baik, penjelasan kode dari saya telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.